Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang subgrup pada mata kuliah Struktur Aljabar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari Prodi Pendidikan Matematika 1 Stambu 2023 yang diampu oleh Ibu Siti Maisaroh MPD. Semoga penjelasan yang kami sampaikan bisa membantu teman-teman memahami materi subgrup dengan lebih mudah. Materi subgrup kali ini akan dibahas oleh kelompok 5 yang beranggotakan Farihatul Ularitonga, Anisya Khairani, Nadia Salsabila, dan Hilyatun Vinta Barutambah. Go go go! Enjoy this video! Sebelum kita masuk pada materi subgrup, kita harus tahu dulu nih teman-teman, tujuan kita mempelajari materi subgrup. Nah, tujuan instruksional umumnya yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar mengenai subgrup, order elemen, grup siklik, serta mampu menganalisis dan merepresentasikan struktur subgrup dalam suatu grup secara konseptual dan visual. Untuk tujuan instruksional khususnya, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan definisi dari subgrup, menentukan subgrup dari suatu grup, membuat diagram lattice dari suatu subgrup, menentukan order suatu unsur atau elemen, menentukan order dan generator dari suatu grup, memahami definisi grup siklik, dan mengidentifikasi suatu grup yang merupakan grup siklik atau bukan. Kami membantu teman-teman untuk membayangkan gimana sih materi subgrup ini dengan deskripsi singkat berikut. Dalam sebuah grup G, di dalamnya terdapat sebuah komplek K, di mana K himpunan bagian G, maka K dikatakan sebuah subgrup dan diberi simbol K kecil g dari G jika dan hanya jika seluruh syarat-syarat atau aksioma-aksioma pada grup G juga berlaku pada K. Sebagai contoh, grup B dengan operasi penjumlahan dan grup R dengan operasi penjumlahan, tetapi grup Q dengan operasi penjumlahan di mana Q adalah bilangan rasional bukanlah subgrup dari grup R dengan operasi penjumlahan walaupun Q himpunan bagian dari R. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas subbab 5.1 tentang subgrup. Materi ini merupakan bagian penting dalam teori grup karena membantu kita memahami bagaimana suatu grup dapat memiliki struktur grup lain di dalamnya. Dengan memahami konsep subgrup, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis struktur internal suatu grup serta mempersiapkan diri untuk mempelajari topik lanjutan seperti order unsur, grup siklik, dan diagram lattice. Dalam teori grup, sering dijumpai bahwa suatu grup memiliki himpunan bagian yang juga memenuhi sifat-sifat grup. Namun, tidak semua himpunan bagian dari suatu grup otomatis merupakan subgrup. Suatu himpunan bagian harus memenuhi syarat tertentu agar dapat disebut sebagai subgrup. Inilah yang mendasari pentingnya definisi dari subgrup tersebut. Secara matematis, misalkan G adalah sebuah grup dan H merupakan himpunan bagian dari G dengan H tidak sama dengan himpunan kosong. Himpunan H disebut subgrup dari G apabila H membentuk grup di bawah operasi yang sama dengan operasi pada G. Notasi yang digunakan untuk menyatakan bahwa H adalah subgrup dari G adalah H kurang dari sama dengan G. Artinya, semua aksioma grup yang berlaku pada G juga harus berlaku pada H. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa suatu himpunan bagian merupakan subgrup, terdapat 4 aksioma grup yang harus dipenuhi. Pertama, sifat tertutup, yaitu hasil operasi dari dua unsur dalam himpunan tersebut tetap berada di dalam himpunan tersebut. Kedua, sifat asosiatif yang secara otomatis terpenuhi karena operasi yang digunakan sama dengan operasi pada grup induknya. Ketiga, keberadaan unsur identitas, di mana unsur identitas grup juga harus berada di dalam subgrup. Keempat,
yaitu yang terakhir, setiap unsur dalam subgrup harus memiliki inverse yang juga merupakan anggota subgrup tersebut. Selanjutnya kita masuk contoh 1. Perhatikan grup Z8 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan tabel Kelly dapat diselidiki himpunan-himpunan bagian H1 sama dengan 0, 2, 4, 6 dan H2 yaitu 0 dan 4. Dari Z8 dengan operasi penjumlahan modulo 8 masing-masing merupakan subgrup dari Z8. Untuk Z8 sendiri dapat dilihat pada tabel Kelly berikut ini. Jadi bisa kita lihat pada tabel 5.1 itu merupakan tabel Kelly dari grup Z8 pada operasi penjumlahan. Selanjutnya, perhatikan himpunan bagian dari Z8 yaitu H1 sama dengan 0, 2, 4, 6 dan H2 adalah 0 dan 4. Kemudian dibentuk tabel Kelly berorder 4 dan berorder 2 dari H1 dan H2 terhadap operasi yang sama pada Z8 yaitu penjumlahan modulo 8. Masing-masing diperlihatkan pada tabel Kelly 5.2 dan 5.3. Jadi bisa kita lihat pada tabel 5.2 dan 5.3 itu merupakan tabel Kelly dari grup H1 dan H2. Selanjutnya, kita bisa melihat gambar 5.1 yaitu diagram lattice. Jadi, hubungan antara grup dan subgrup-subgrupnya dapat dipresentasikan secara visual menggunakan diagram lattice. Pada diagram lattice dari grup Z8 pada operasi penjumlahan, grup utama berada pada posisi paling atas. Kemudian di bawahnya terdapat subgrup-subgrup seperti H1 dan H2. Hingga akhirnya subgrup yang hanya berisi unsur identitas berada di posisi paling bawah. Diagram lattice ini memudahkan kita untuk melihat hubungan inklusi antar subgrup. Lalu, untuk memperlihatkan bahwa H1 dan H2 merupakan operasi penjumlahan modulo 8 suatu grup, kita bisa melihat ada 4 syarat aksioma yang harus terpenuhi. Dengan menggunakan tabel Kelly, dapat diperiksa bahwa kedua himpunan tersebut tertutup terhadap operasi penjumlahan modulo 8. Yang kedua, sifat asosiatif penjumlahan modulo 8 itu dipenuhi pada Z8 karena pada H1 dan H2 itu juga terpenuhi. Selanjutnya, memiliki unsur identitas yaitu 0, dan setiap unsurnya memiliki inverse yang masih berada di dalam himpunan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H1 dan H2 merupakan unsur dari Z8. Selanjutnya contoh 2. Pada contoh ini, kita akan menentukan subgrup dari grup Z20 pada operasi penjumlahan, kemudian melihat bagaimana subgrup-subgrup tersebut disajikan dalam tabel Kelly dan diagram lattice. Pertama, kita ingat kembali bahwa Z20 adalah himpunan bilangan bulat modulo 20, yaitu 0 hingga 19, dengan operasi penjumlahan modulo 20. Artinya, setiap hasil penjumlahan yang melebihi 19 akan dikembalikan ke dalam himpunan Z20, dengan cara diambil sisa bagi 20. Untuk membantu memahami struktur grup ini, ditampilkan tabel Kelly dari Z20 pada operasi penjumlahan. Pada tabel tersebut, setiap entry diperoleh dari hasil penjumlahan baris dan kolom secara modulo 20. Tabel Kelly ini menunjukkan bahwa Z20 tertutup terhadap operasi penjumlahan modulo 20 dan memang membentuk sebuah grup. Selanjutnya, kita menentukan subgrup-subgrup dari Z20 pada operasi penjumlahan. Karena Z20 merupakan grup siklik, maka subgrup-subgrupnya dapat ditentukan berdasarkan pembagi dari 20. Dari proses ini diperoleh beberapa subgrup, yaitu subgrup yang digenerasi oleh 2, 4, 5, dan 10. Subgrup pertama adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 yang merupakan subgrup berorder 10. Subgrup ini berisi semua kelipatan 2 dalam Z20. Selanjutnya subgrup kedua adalah 0, 4, 8, 12, 16 yang merupakan subgrup berorder 5 berisi kelipatan 4 modulo 20. Selanjutnya, subgrup ketiga adalah 0, 5, 10, 15 yang merupakan subgrup berorder 4 berisi kelipatan 5 modulo 20. Dan yang terakhir, subgrup keempat adalah 0 dan 10, yang merupakan subgrup berorder 2 dan hanya berisi 0 serta 10. Setelah semua subgrup ditentukan, kita dapat menyajikannya dalam bentuk diagram lattice. Pada diagram lattice, grup utama Z20 pada operasi penjumlahan ditempatkan di bagian paling atas. Di bawahnya terdapat subgrup-subgrup yang lebih kecil sesuai dengan hubungan inklusinya. Subgrup berorder 10 dan subgrup berorder 4 berada tepat di bawah grup utama. Kemudian di bawahnya terdapat subgrup berorder 5 dan 2, dan pada bagian paling bawah terdapat subgrup trivial. Diagram lattice ini menunjukkan dengan jelas bagaimana satu subgrup berada di dalam subgrup yang lain. Dengan kata lain, diagram ini membantu kita memahami struktur hierarki subgrup dari Z20 pada operasi penjumlahan secara visual. Kesimpulannya adalah, dari contoh ini dapat kita lihat bahwa subgrup-subgrup dari Z20 pada operasi penjumlahan ditentukan oleh pembagi dari 20 dan seluruh subgrup tersebut dapat direpresentasikan secara sistematis melalui tabel Kelly dan diagram lattice. Contoh ini memperkuat pemahaman kita tentang konsep subgrup dalam grup siklik. Selanjutnya, contoh 3. Diberikan sebuah persegi panjang dengan 4 titik sudut yang diberi label 1, 2, 3, dan 4, kita akan meninjau beberapa transformasi geometri yang memetakan persegi panjang tersebut ke dirinya sendiri. Dengan operasi komposisi pemetaan, apakah pemetaan terhadap persegi panjang
tersebut membentuk sebuah grup? Jika ada, tuliskan subgrupnya. Jadi, terdapat 4 pemetaan utama yang dipertimbangkan. Yang pertama, pemetaan identitas atau alpha 0. Jika persegi panjang diputar sebesar 0 derajat, maka setiap titik tetap pada posisinya. Pemetaan ini dinyatakan sebagai alpha 0 sama dengan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pemetaan ini berperan sebagai elemen identitas. Yang kedua, rotasi 180 derajat atau alpha 1. Jika persegi panjang diputar sejauh 180 derajat, maka titik 1 berpindah ke posisi 3, titik 2 berpindah ke posisi 4, titik 3 berpindah ke posisi 1, titik 4 berpindah ke posisi 2. Pemetaan ini tulis sebagai alpha 1 sama dengan 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2. Yang ketiga, refleksi terhadap sumbu horizontal 1,2. Pada refleksi ini, titik 1 bertukar dengan titik 2, titik 3 bertukar dengan titik 4. Pemetaan ini dinyatakan sebagai beta 1 sama dengan 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3. Dan yang terakhir, refleksi terhadap sumbu horizontal 1,4. Untuk refleksi ini, titik 1 bertukar dengan titik 4, titik 2 bertukar dengan titik 3. Pemetaan tersebut ditulis sebagai beta 2 sama dengan 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya kita melakukan komposisi antara semua pasangan pemetaan tersebut. Hasil komposisi ini disusun dalam sebuah tabel Kelly. Bisa kita lihat dari tabel Kelly tersebut dapat diamati bahwa yang pertama, himpunan pemetaan tertutup terhadap operasi komposisi. Yang kedua, terdapat elemen identitas yaitu alpha 0. Yang ketiga, setiap elemen memiliki inverse. Dan yang terakhir, operasi komposisi bersifat asosiatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa himpunan pemetaan alpha 0, alpha 1, beta 1, beta 2 dengan operasi komposisi membentuk sebuah grup. Grup ini merupakan grup simetri dari persegi panjang. Selanjutnya, berdasarkan hasil komposisi, diperoleh beberapa subgrup, yaitu yang pertama, alpha 0 alpha 1, yang kedua alpha 0 beta 1, dan yang ketiga alpha 0 beta 2. Selain itu, alpha 0 ini merupakan subgrup trivial, dan grup keseluruhan alpha 0 alpha 1, beta 1, beta 2 adalah subgrup terbesar. Selanjutnya, struktur hubungan antar subgrup dapat digambarkan dalam diagram lattice. Yang pertama, di bagian paling atas terdapat grup penuh. Yang kedua, di tengah terdapat subgrup-subgrup berordo 2. Dan yang terakhir, di bagian paling bawah itu terdapat subgrup trivial. Jadi, diagram ini tuh membantu kita memahami hubungan inklusi antar subgrup secara visual. Jadi, kesimpulan dari contoh 3 ini adalah yang pertama, transformasi geometri pada persegi panjang dapat dianalisis menggunakan konsep grup. Yang kedua, operasi komposisi pemetaan memenuhi semua sifat grup. Dan yang terakhir, subgrup-subgrupnya dapat ditentukan dan divisualisasikan melalui diagram lattice. Selanjutnya, subbab 5.2 yaitu order dari suatu unsur. Di sini terdapat definisi 5.2 untuk setiap A elemen G, di mana A pangkat N sama dengan I, di mana N adalah bilangan bulat positif terkecil dan I adalah identitas, maka N disebut order dari A dan ditulis O dalam kurung A. Agar lebih mudah memahaminya, langsung saja kita ke contoh 4. Tentukan order semua unsur dari Z6 dengan operasi penjumlahan. Ingat kembali, grup di sini Z6 artinya modulo 6, dan operasi penjumlahan artinya identitasnya adalah 0. Penyelesaian dari contoh 4 ini, kita harus tahu dulu nih, anggota dari Z6. Yang kita ketahui anggota dari Z6 adalah 0 sampai dengan 5, sehingga kita dapat menentukan order dari setiap anggota Z6. Order dari 0. 0 pangkat 1 sama dengan 0, yang artinya identitas. Maka order dari 0 adalah 1. Selanjutnya, order dari 1. 1 pangkat 1 sama dengan 1. 1 pangkat 2 sama dengan 2. 1 pangkat 3 sama dengan 3. 1 pangkat 4 sama dengan 4. 1 pangkat 5 sama dengan 5. 1 pangkat 6 sama dengan 0, yang artinya identitas. Maka, order dari 1 adalah 6. Selanjutnya, order dari 2. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 0, yang artinya identitas. Maka, order dari 2 adalah 3. Order dari 3. 3 pangkat 1 sama dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 0, yang artinya identitas. Maka, order dari 3 adalah 2. Selanjutnya, order dari 4. 4 pangkat 1 sama dengan 4, 4 pangkat 2 sama dengan 2, 4 pangkat 3 sama dengan 0, yang artinya identitas, maka order dari 4 adalah 3. Yang terakhir, yaitu order dari 5. 5 pangkat 1 sama dengan 5, 5 pangkat 2 sama dengan 4, 5 pangkat 3 sama dengan 3, 5 pangkat 4 sama dengan 2, 5 pangkat 5 sama dengan 1, 5 pangkat 6 sama dengan 0, atau identitas. Maka order dari 5 adalah 6. Biar teman-teman lebih paham lagi nih, kita masuk ke contoh 5. Tentukan order dari U10 dengan operasi perkalian. Ingat kembali, U10 yang artinya modulo 10 dan perkalian yang artinya identitasnya adalah 1. Dalam penyelesaiannya, kita harus tahu dulu nih U10 anggotanya apa saja. Yang kita ketahui, U10 beranggotakan 1, 3, 7, dan 9. Sehingga kita dapat menentukan order dari
U10. Order dari 1. 1 pangkat 1 sama dengan 1, artinya identitas. Maka order dari 1 yaitu 1. Untuk order dari 3, 3 pangkat 1 sama dengan 3, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 3 pangkat 3 sama dengan 7, 3 pangkat 4 sama dengan 1, artinya identitas. Maka order dari 3 adalah 4. Selanjutnya, order dari 7. 7 pangkat 1 sama dengan 7, 7 pangkat 2 sama dengan 9, 7 pangkat 3 sama dengan 3, 7 pangkat 4 sama dengan 1, artinya identitas. Maka order dari 7 adalah 4. Dan yang terakhir, order dari 9. 9 pangkat 1 sama dengan 9, 9 pangkat 2 sama dengan 1, artinya identitas. Maka order dari 9 adalah 2. Nah, sekarang kita masuk pada subbab selanjutnya, yaitu 5.3 order dari suatu grup. Di sini terdapat definisi 5.3, order dari sebuah grup G dan diberi notasi OG adalah jumlah unsur-unsur dari G. Nah, agar lebih memudahkan teman-teman, langsung saja kita ke contoh 6. Grup Z24 dengan operasi penjumlahan mempunyai subgrup yang digenerate oleh pembagi 24. Yang kita tahu, pembagi 24 itu ada 2, 3, 4, 6, 8, dan 12. Nah, untuk H1 beranggotakan kelipatan 2 yang terdapat pada anggota Z24, sehingga dihasilkan 0, 2, 4, sampai dengan 22, yang dimana subgrup tersebut berorder 12. Selanjutnya untuk H2 beranggotakan kelipatan 3 yang ada pada anggota Z24, sehingga dihasilkan 0, 3, 6, sampai dengan 21, yang dimana subgrup tersebut berorder 8. Selanjutnya untuk H3 beranggotakan kelipatan 4 yang ada pada Z24, sehingga diperoleh 0, 4, 8, sampai dengan 20, yang dimana subgrup tersebut berorder 6. Selanjutnya, untuk H4 beranggotakan kelipatan 6 yang ada pada anggota Z24, sehingga dihasilkan 0, 6, 12, dan 18, dimana subgrup tersebut berorder 4. Untuk H5 beranggotakan kelipatan 8 yang terdapat pada anggota Z24, sehingga dapat dihasilkan 0, 8, dan 16, dimana subgrup tersebut berorder 3. Dan yang terakhir, H6, dimana H6 ini beranggotakan kelipatan 12 yang terdapat pada anggota Z24, sehingga dapat dihasilkan 0 dan 12, dimana subgrup tersebut berorder 2. Jadi, ternyata ada 6 buah subgrup dari grup Z24 dengan operasi penjumlahan, dan dapat disajikan dalam diagram lattice yang telah ditampilkan. Selanjutnya, di sini terdapat definisi, yaitu definisi 5.4, andaikan G adalah sebuah grup, di mana A elemen G, jika OA atau order unsur sama dengan OG atau order grup, maka A dikatakan sebagai generator dari G. Yuk, kita langsung ke contoh 7. Tunjukkan semua generator dari Z4 dengan operasi penjumlahan. Nah, penyelesaiannya, kita harus tahu dulu nih tabel Kelly dari Z4 dengan operasi penjumlahan. Setelah itu, kita ambil 0 elemen dari G. Kita dapat lihat dari tabel Kelly, 0 pangkat 1 sama dengan 0, 0 pangkat minus 1 sama dengan 0, 0 pangkat 2 sama dengan 0, 0 pangkat minus 2 sama dengan 0, 0 pangkat 3 sama dengan 0, 0 pangkat minus 3 sama dengan 0, dan seterusnya. Dengan demikian, 0 elemen G bukan generator dari Z4. Kenapa dikatakan bukan generator? Nah, kita kembali nih ke definisi. Di definisi dikatakan OA atau order unsur harus sama dengan OG atau order group, barulah dikatakan ia generator. Nah, kita lihat kembali, order dari 0 adalah 1, sedangkan order dari grup Z4 adalah 4. Maka dikatakan 0 elemen G bukan generator karena order unsurnya tidak sama dengan order grupnya. Selanjutnya, kita ambil 1 elemen G. 1 pangkat 1 sama dengan 1, 1 pangkat minus 1 sama dengan 3, 1 pangkat 2 sama dengan 2, 1 pangkat minus 2 sama dengan 2, 1 pangkat 3 sama dengan 3, 1 pangkat minus 3 sama dengan 1, 1 pangkat 4 sama dengan 0, 1 pangkat minus 4 sama dengan 0, dan seterusnya. Dengan demikian, 1 elemen G merupakan generator dari Z4 karena order dari 1 adalah 4 dan order dari Z4 adalah 4, sehingga order unsur sama dengan order group. Maka dikatakan 1 elemen G merupakan generator dari Z4. Selanjutnya, kita ambil 2 elemen G. 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat minus 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 0, 2 pangkat minus 2 sama dengan 0, 2 pangkat 3 sama dengan 2, 2 pangkat minus 3 sama dengan 2, dan seterusnya. Dengan demikian, 2 elemen G bukan generator dari Z4. Karena order dari 2 adalah 2 dan order dari Z4 adalah 4. Artinya, order unsur tidak sama dengan order group. Maka dikatakan 2 elemen G bukan generator dari Z4. Dan yang terakhir, kita ambil 3 elemen G. 3 pangkat 1 sama dengan 3, 3 pangkat minus 1 sama dengan 1, 3 pangkat 2 sama dengan 2, 3 pangkat minus 2 sama dengan 2, 3 pangkat 3 sama dengan 1, 3 pangkat minus 3 sama dengan 3, 3 pangkat 4 sama dengan 0, 3 pangkat minus 4 sama dengan 0, dan seterusnya. Dengan demikian, 3 elemen G merupakan generator dari Z4. Karena order dari 3 adalah 4,
dan order dari Z4 adalah 4, sehingga order unsur sama dengan order grup, maka 3 elemen G merupakan generator dari Z4. Dapat disimpulkan bahwa generator dari Z4 adalah himpunan semua bilangan bulat positif kurang dari 4 dan relatif prima dengan 4, yaitu 1 dan 3. Sekarang kita lanjut pada subbab 5.4, yaitu grup siklik. Di sini terdapat definisi 5.5. Grup G dikatakan grup siklik jika dan hanya jika terdapat sekurang-kurangnya satu generator dalam G. Lagi-lagi biar teman-teman lebih paham nih, kita langsung ke contoh 8. Grup G Z4 dengan operasi penjumlahan adalah grup siklik sebab pada grup G terdapat 2 buah generator yaitu 1 dan 3. Tadi kita sudah mencari generator dari Z4 dengan operasi penjumlahan yaitu 1 dan 3. Nah, dikatakan siklik jika dan hanya jika terdapat sekurang-kurangnya satu generator. Nah, kita tahu Z4 dengan operasi penjumlahan generatornya ada 2 yaitu 1 dan 3. Maka dikatakan siklik karena memiliki lebih dari satu generator. Nah, di sini ada teorema nih teman-teman. Teorema 5.1. Jika G siklik, maka G abelian atau komutatif. Nah, mari kita buktikan. Misalkan G sebuah grup siklik, ambil sembarang dua unsur, A sama dengan X pangkat M, dan B sama dengan X pangkat N, di mana M dan N elemen Z, maka A kali B sama dengan A-nya tadi X pangkat M, B-nya tadi X pangkat N, maka X pangkat M dikali dengan X pangkat N. Karena sama-sama X, pangkatnya bisa kita tambah, sehingga X pangkat M ditambah N. Nah, kita rubah tempat nih, menjadi X pangkat N ditambah M. Sehingga bisa kita ubah kembali menjadi X pangkat N kali X pangkat M, di mana X pangkat N tadi adalah B, dan X pangkat M adalah A, sehingga X pangkat N kali X pangkat M sama dengan B kali A. Karena A kali B sama dengan B kali A, maka G abelian atau komutatif. Setiap grup siklik pasti abelian. Mari kita buktikan. Misalkan G sama dengan X, akan ditunjukkan bahwa untuk setiap A, B elemen G, di mana AB sama dengan BA. Ambil sembarang unsur, A sama dengan X pangkat M, dan B sama dengan X pangkat N, di mana M dan N elemen Z. Maka A, B sama dengan BA, sesuai dengan teorema 5.1 yang telah kita kerjakan tadi. Ternyata terbukti. G1 sama dengan A pangkat P elemen G, dan G2 sama dengan A pangkat Q elemen G. Maka G1 star G2 sama dengan A pangkat P tambah Q, sama dengan A pangkat Q tambah P, di mana dapat kita ubah menjadi A pangkat Q dikali dengan A pangkat P. Sehingga dapat kita hasilkan A pangkat Q adalah G2, A pangkat P adalah G1, maka G2 star G1, artinya abelian, terbukti. Dan yang terakhir yaitu teorema 5.3. Sebuah subgrup dari sebuah grup siklik adalah siklik. Mari kita buktikan. Ambil G sebuah grup siklik dan H sebuah subgrup dari G. Jika H sama dengan himpunan yang beranggotakan elemen identitas, maka H pasti siklik. Jika H tidak sama dengan himpunan yang beranggotakan elemen identitas, maka A pangkat N elemen H dan A pangkat N generator. Kita udah ada di penghujung video nih. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini untuk video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.